Kegiatan literasi budaya membaca dan menulis di SMA Plus Negeri 17 Palembang pada tahun pelajaran 2021-2022 kembali dilaksanakan setelah vakum karena pandemi. Kegiatan yang berorientasi pada peserta didik ini diharapkan mampu membangun pola pikir kritis dan juga mampu mencari solusi dengan cara-cara ilmiah. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Selama bimbingan Bugem, kami memiliki banyak kendala, seperti harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan bimbingan Bugem. Ya, karena hal itu, Kami sebagai pembimbing memberikan kami kesempatan untuk melakukan bimbingan konsultasi di rumah. Selama Bugem satu semester ini kesulitan saya sepertinya kurang komunikasi sama pembimbing, jadi kayak jarang bimbingan gitu, soalnya pembimbing sibuk, saya juga sibuk sekolah kan. Kalau masalah saya selama pengerjaan semester ini adalah kendala dengan pembimbing. Pembimbing kan sibuk, aduh gak bisa ngomong. Kendala saya untuk bimbingan Bugem kali ini itu untuk pembimbingannya saya tidak ada kendala, tapi untuk membuat Bugemnya itu karena banyaknya tertutupi oleh tugas juga, jadi kadang saya sulit untuk waktunya, Pak. Makasih. Gerak sebelum kita ulangan Bugem pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nuri Wibowo selaku pemimpin dan teman-teman yang saya sayangi. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, sebuah karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Prestasi Siswa Kelas 11 MIPA terhadap media belajar yang digunakan oleh siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang di masa pandemi. Latar belakang pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Salah satu fungsi pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan profesional yang diharapkan. Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol, yakni metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat untuk mengajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Rumusan masalah dari latar belakang yang sudah didapatkan. Rumusan masalah yang sudah didapatkan adalah adakah pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi Media pembelajaran yang guru SMA Negeri 17 ini gunakan pada saat ini. Maka tahun 2013 jumlah limbah kulit yang dihasilkan di Indonesia sebanyak 133.703.000 ton per tahun dengan pemanfaatan. Saya ini kan baru-baru. Secara historis kita melihat beberapa karya yang sudah dibuat pada masa lalu kan. Ini waktu Bapak masih SD kan, itu juga seperti itu. Nah, perbandingan jenis pewarnaan di dalam pemanfaatan kulit
apa sih indikator perbandingannya? Warnanya Pak, dari warna makanan dan warna tekstil itu nanti ini artinya itu percobaannya itu kulit telur. Jadi kita bisa melihat kalau kulit telur yang diwarnai dengan warna makanan, warnanya yang sama warna tekstil, mana warnanya yang lebih cerah dan lebih bagus untuk dilihat. Seperti itu. Setahu saya itu saat dalam sebuah mozaik ini ya, ada warna kuning, ada warna jingga, ada warna biru. Ini kan memang sudah punya pola tersendiri warnanya. Kalau kita pakai, Bapak ini pernah pakai warna apa namanya tekstil. Ya kalau misalnya biru mesti biru cari biru. Kalau hitam beli hitam. Ini apa yang mau dibandingkan? Katakanlah kalau misalnya mau membandingkan kekuatan daya tahannya, ini butuh waktu yang lama. Ketika kita membuat itu, tidak mungkin kita membuat ini ini tidak oksidan. Nah, coba lebih spesifik apa yang mau dibandingkan? Itu warnanya yang mana yang lebih cerah Pak? Kan Cerah. kalau warna makanan itu warnanya lebih buram gitu. Menurut Robert K. Lauer, yang mengungkapkan bahwa suatu konsep inklusif yang menunjukkan kepada perubahan gejala sosial berbagai tingkatan itu pengertian perubahan sosial. Terus menurut Selo Soemarjan yang mengungkapkan bahwa segala sesuatu pada lembaga Bugem itu adalah skripsi mini di mana ada program yang ada di sekolah SMA Plus 17. Bugem ini untuk membiasakan para siswa agar para siswa itu tidak lagi sulit mengerjakan skripsi pada saat di universitas maupun kedinasan lainnya. Tapi ada susahnya juga pada saat bugem, yaitu ketika kita sudah payah-payah membuat bugem tapi masih banyak direvisi. Itu yang membuat kita agak jenuh. Tetapi dari itu tetapi di balik itu seru juga sih. Ya. Kalau buat sulitnya bugem itu ngumpulin datanya sih Pak, terus banyak revisinya gitu. Menurut saya susahnya bugem itu waktu mencari ide judul apa yang mau digunakan sama mencari landasan teorinya. Menurut saya manfaat bugem yang dilakukan di SMA Negeri 17 ini sangat bermanfaat untuk kedepannya, karena saat kita kuliah nanti atau masuk di universitas tertentu kita dapat membuat skripsi dengan mudah. Ketika saya mau ujian, banyak sekali yang harus diurus seperti tanda tangan pembimbing. Untuk mencari pembimbing juga susah karena pembimbing banyak kegiatan, dan sebelum ujian pasti nervous. Setelah ujian bab 1 yang harus kita lakukan menurut saya yaitu langsung mencari materi untuk bab 2 dan bab 3, karena bila kita mengerjakannya dalam satu waktu bakal susah. Yang saya lakukan untuk mencari sumber referensi itu bisa dari Google atau buku-buku jurnal-jurnal atau sumber lainnya. Menurut saya peran pembimbing itu sangat penting karena pembimbing di sini akan membimbing kita untuk membuat bugem kita menjadi menuju hasil yang baik, dan juga memberitahu apa saja yang harus direvisi agar ketika ujian itu kita mendapatkan nilai yang baik.